صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, dulu. Ibu-ibu ini pada diam. Saya doakan ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Saya ulang biar saya selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya Allah lancarkan, amin. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan menginjakkan kakinya di Mekkah dan Madinah. Mudah-mudahan yang punya utang segera lunas. Bagaimana ini teman? Paling moloko amina pasti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, amin. Khususnya kepada orang tua kita, Bapak Haji Bakri sebagai tuan rumah, makutawafaro alina beliau Bapak Haji Muhyar berserta ibu. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya hormati juga Bapak Haji Anas. Ya, saya sering ketemu beliau di Jakarta ketika sama-sama Prof Nasaruddin Umar. Jadi saya masih ingat beliau. Intinya syukur marajaka dari Allah Ta'ala karena saya dipercayakan untuk mengisi acara pada hari ini. Kemawa itu artinya apa, Pak? Kesatuan Masyarakat Wajo. Kesatuan Masyarakat Wajo. Ya, karena saya sebenarnya juga masyarakat Wajo. Saya warga Wajo. Aslinya saya lahir di Bakemat Cilereng, Kecamatan Bola. Tetapi saya besar di Sengkang. Saya sekolah di Asadia, mulai MTS, Asadia Sengkang, MTS, kemudian Alia, kemudian masuk menghafal Quran di Masjid Jami. Kemudian saya lanjut berguru sama almarhum Syekh Ali Jabir kurang lebih 1 tahun. Kemudian berkah wasilah beliau dan Syekh Ali Jabir, saya dikirim ke Balikpapan untuk mengajar menghafal Quran dan sampai saya di Samarinda ini. Saya sudah hampir 10 tahun di Samarinda, tetapi saya baru kali ini ceramah di sini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak kenal ya. Walaupun saya sering ceramah di luar, ke Papua, saya sudah 3 kali ceramah di Malaysia bulan Ramadan. Makanya Pak Kamar Sam kemarin sudah beberapa kali panggil. Saya tidak pernah sempat. Kalau saya tidak di Jakarta, di Malaysia, pokoknya di luar kota. Saya sering tampil di TV One. Ini bukan sombong ya, bukan sombong, pemberitahuan. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau lihat saya, biasa saya tampil di TV One itu jam 5 subuh pas azan. Tulis saja di YouTube Abdurrahman Akasa. Ini ada C-nya di sini, Abdurrahman Akasa. Itu banyak ceramah saya di TV One dan News TV. Sekali lagi bukan sombong ya, klarifikasi. Ya, jadi salah satu kebanggaan ya bagi saya pribadi sebagai orang Wajo yang sekarang alhamdulillah saya dirikan pesantren di Samarinda ini. Tadi santrinya yang mengaji tadi, yang tilawah, yang putri itu sering juara MTQ. Kemudian yang ceramah tadi dai cilik itu juga santri ya dari Balikpapan. Dan memang santri-santri kami itu rata-rata dari jauh. Ada yang dari Malaysia 5 orang,
ada yang dari Palembang, ada yang dari Ternate, ada yang dari Sopeng, Wajo, Palopo dan lain sebagainya. Ya, kalau sekitar Samarinda, orang Samarinda itu kurang lebih 20 orang. Tetapi di luar kota Grogol, Balikpapan, Sangatta dan lain sebagainya itu banyak. Ya, intinya ini juga sekaligus pemberitahuan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada anaknya tidak usah jauh-jauh dibawa. Kami buka pesantren namanya Pondok Pesantren Izzatul Quran Asadiyah. Ada Asadiyahnya di belakang, artinya cabangnya Asadiyah dari Sengkang. Insya Allah diajarkan menghafal Quran, diajarkan juga ceramah. Jamaah? Oh jamaah? Alhamdulillah. Saya sebenarnya sekali lagi kemarin jujur saya katakan hari ini, hari Ahad ini saya dipanggil ke Tarakan, tetapi saya tolak jadwalnya. Kemudian kenapa saya terima hari ini? Memang mau lada kak, ya. Mau lada di hobi kak, mau lada nih. Itu pepaten itu narenku iwara kiki itu ya luar biasa. Ya, mau lada nak. Karena saya memang alhamdulillah mohon doanya semua. Tanggal 25 bulan ini saya ujian promosi doktor. Saya kuliah di PTIK Jakarta. Mau ujian promosi doktor itu pun saya harus fokus sebenarnya. Dan tanggal 22 itu saya harus ke Ternate, Maluku, Halmahera Barat untuk mengisi maulid. Kenapa? Karena sudah terlanjur tahun lalu saya terima jadwalnya. Jadi nanti tanggal 22 ke Ternate langsung ke Jakarta untuk ujian promosi. Mohon doanya. Saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu membacakan surah Al-Fatihah semua. Mudah-mudahan Allah lancarkan untuk menjawab soal-soal yang diberikan nanti pada penguji. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan aku terima kasih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak lepas makadai meloki peringati ajalinganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada yang mengatakan bahwa manusia biasa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, akan tetapi tidak seperti manusia seperti kita. Magai ya Nabi tak itulah manusia biasa mandre matu mabini matu agapi matin romatu pada muki. Akan tetapi kita tidak boleh samakan diri kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Magai karena Nabi kita Muhammad SAW ada keistimewaan dan kelebihan yang diberikan yang tidak diberikan kepada kita. Di antaranya yero pusatna Nabi tak mawangi mabu parfum. Ibu-ibu laketa mawangi mabu pusatna. Hah? Mabu aga. Aku dia nama wale makapang masebung kemana ini? Orang loki makan pada Nabi tak tidak. Bahkan mohon maaf, kotorannya Nabi mawangi, mohon maaf. Yaitu dalam riwayat, yaitu dalam Nabi tanah rekomelo itu ke buang air besar, itu kan dulu tidak ada WC, makai tanah. Nabi jongko Nabi itu tanah sudah terbelah sendiri, kemudian ketika Nabi selesai buang air besar, maka tanah itu akan otomatis tertutup dan akan keluar bau harum. Subhanallah, itu Nabi tak. Ya aku dia jadi cerita kotai. Napa ngimat tu loni bawah, ya kan? Kecuali tu nabo timparu, ya kan? Nabo timparu selalu nama tu. Betul kisayang. Desa nama cai. Betul kisayang. Iya sayang nagelo kak. Itu kebutin baru. Tapi coba nih gede aku kue. Metulah kay tagan ako. Terdem ni sayang lah. Anasan betul kesu. Rasul sayang betul jasu. Yaitu Nabi tak. Makanya tidak ada salahnya apabila kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun, tanda kecintaan kita kepada Nabi.
Nah sebab makanya narita man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi podi kana sanabita si bawa ka mati Rasul Muhammad Allah Taala itu disuruh ke pamasina Allah Taala. Dan memang memperingati mobil ini tanda kecintaan kita kepada Nabi. Tadi masya Allah ibu-ibu Hafsian di sini subhanallah suaranya merdu sekali. Kemarin saya konfirmasi sama Bapak Kawarsyah bahwa kalau tidak ada Hafsi nanti saya bawakan santri-santri. Ternyata ada dan tidak kalah, luar biasa. Walaupun sudah tua suaranya mantap ya, lebih tua daripada saya Bu, jangan tersinggung. Dari koi teman itu sekitar 17 tahun lah ya. Iya, masih seperti 17 tahun yang lalu. Subhanallah, syair-syairnya membawa kita kepada kedamaian, semangat yang kelinga, apalagi kalau suaranya bagus ya. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti masuk surga semua, amin. Masuk surga sekarang? Nah cek kiri kan ada guru kona, maka di ibu lanjut, kapan saya ceramahnya Bu? Lo ini maka ada assalamualaikum nasal lanjut Bu. Maaf ya ceramah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan salah ya, Nabi kau maka ada Maulid bid'ah, taman neraka dan lain sebagainya sama tuh. Yang penting tidak usah kita ribut ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Jadi memperingati Maulid ini adalah merupakan tanda kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salah satu tanda kecintaan kita di antara lainnya adalah memperbanyak sholawat. Tadi sudah sholawatnya ya, mari kita sama-sama sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah. Salawat itu mengger fannah. Makanya kata Nabi, niki pamengge salawat lawan alaiku ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Niki mas salawat ku alaiku sisem Nabi kita Muhammad SAW nainapa Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Makanya Nabi kita mengajarkan juga makanya apapun keinginan kita, agi-agi elori, hajat kita, doa kita, perbanyak salawat. Agi itu salawat mulai dari salawat panjang sampai salawat pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau bisa baca salawat itu yang panjang lebih bagus. Ustaz malam pelada di mau pergi poncoki bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam pemoba masih bisa pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam pemoba sallallahu ala Muhammad. Malam pemoba mati bawan no. Iru bawa iru punco kimat teru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nasab Nabi ta dalam kitab topan ditata na kuada makada nigi baca salawat ekasi sebu asso apapun hajatnya qadallahu hajatahu bil yusri. Nigi baca salawat ekasi sebu lalana sesuai maka Allah akan mudahkan hajatnya dikabulkan.
Selain diberikan pahala yang banyak, Allah berikan juga kemudahan untuk diterima doa dan dikabulkan hajatnya. Oleh karena itu mulai hari ini kita niatkan, ya, saya wasiatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, as-salawat ya minimal 1000 kali sehari. Insya Allah selain kita mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad, kita juga akan mendapatkan kemudahan untuk diijabah doa-doa kita. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya, saya lihat ibu-ibu, masya Allah malam ini semangat sekali. Ya, megangi ibu-ibu daripada bapak-bapak kita. Ya. Makanya gotai, magi itu nariko maului, mamulu tawe, megangi ibu-ibu na bapak-bapak, magi kira-kira. Soalnya ketelok. Magi bapak-bapak ini semangat, nah sebab kan telur nah. Anggota aku memang kedah. Tapi betul kan? Nah, apalagi itu telurnya kerwina, masya Allah. Mudah-mudahan itu semua ketawa lote matu. Ya, jadi salah satu ya hikmah yang kita bisa ambil datang di hikmah maulid ini, mendengarkan ceramah, bagaimana agar supaya kita mendengarkan nasihat. Bagaimana kalau kita mendapatkan nasihat agak ilolongeng, ya itu ilolongengnya, insya Allah kita mendapatkan hikmah. Engkau dialah doko-doko yang apa tiwil lesu. Jadi ibu-ibu matu dari kondisi ya, yang kita dengarkan hari ini usahakan kita sampaikan kepada suami kita, apapun itu, makanya rekam dalam kepala. Kada bapak na dia ni kima pakui tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kita sampaikan. Ibu, ya. Itu tanong ko laketa. Aman. Alhamdulillah. Ikut nasabak ko kampung ini 1,000 mabila. Biasa tulikan ano ko lakena. Padahal metode isulai, ya kan? Ibu-ibu saya tanya, Bu, ATG ya? Tadi itu kan waktu saya salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Pertanyaan saya, ibu-ibu setuju nggak poligami? Yang keras. Ibu-ibu di belakang setuju poligami? Oh tidak. Tapi coba ini dari bapak-bapak utanai. Bapak-bapak setuju poligami? Setuju. Bayana setuju. Ulangi sih. Ibu-ibu setuju poligami? Bapak? Si sepi. Setuju poligami, Bu? Bapak? Aku makan ada Jum. Berarti kemana aku hadir. Itu sebenarnya waktu daya. Ya itu magi isengin sebab kebetulan beneku makul remato. Istri saya ada di sana. Jadi itu makul daya utaneki Bu, utaneki. Jawab pina, jawabannya cuma 1 dan 2. Ya, Bu, 1 2 ya. Seumpama tete siaga lali sulaketa boleh majama kantor. Tete 5 lah ya. Ya, anggaplah tete 5. Seumpama laketa lesu boleh kantor tete 5 biasana, tetapi 10 tete 10 ni 2 weni di harga lesu. Dua kemungkinan. Kecelakaan meninggal diambil oleh Allah. Yang kedua, engke bolana jandai diambil oleh janda. Pilih pertama atau kedua? Jawabannya 1 atau 2, kan sudah janjian tadi. 1 atau 2, Bu? Angkat tangan saja. 1. 1 keren. 1 aja. Pakai sini dulu, pakai sini. Kalau 1 diambil oleh Allah, betul ada mati. Dia ini gagal, dia subahnya.
Tapi kalau yang kedua, engkau mau belajar Yesus cuma kami kembali janda. Satu atau dua? Hah? Masih satu. Bu. Aku satu mati. Aku butuh ngopi. Satu atau dua? Satu. La ilaha illallah. Dia itu gak salah mati. Coba dengar Bu, coba dengar. Di Al-Quran itu ada 4 kriteria keluarga Nabi. Yang pertama keluarganya, ya di Al-Quran itu diceritakan ada 4 kriteria keluarga ya. Pertama keluarganya Fir'aun. Fir'aun itu kafir tetapi istrinya beriman. Yang kedua makasih receh ya. Fir'aun itu kafir tetapi istrinya beriman. Yang kedua keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dia beriman tetapi istrinya kafir. Yang ketiga keluarganya Abu Jahal, yaitu Abu Jahal alena kafir benena kafir itu. Yang keempat keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beriman, istrinya beriman. Kira-kira mana yang kita pilih Bu? Ibrahim. Tapi Ibrahim dua benena. Agak dipilih. Fir'aun. Hah? Fir'aun bawa lah. Fir'aun bawa negeri. Masih sama itu ki Ibrahim. Tak pernah lebih dari Fir'aun. Dirinya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kembali. Marilah ya kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang kita bisa ambil contoh kepada Nabi kita Muhammad SAW? Ya, salah satunya kemesraan dengan istrinya. Sering kita dengar, yaitu Nabi kita lari konobi benena ya Muhammad. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Dia terus terang, dia jujur lada. Nasabah mega tahu, dia terus terang lada ko benena, kolakina. Ni tematu mabolo benena ini kan biru ni. Hah? Labolong. Ni tematu combo lakina kan biru ni. Hah? Ini sama tuh. Kayaknya banyak tersangka di sini. Ni tematu kodo benena ni kan biru ni. Hei doko, hei kodo, sini ko. Aga nasa lakina, apa monyong? Magani. Sejak guru no. Jadi itu Nabi Muhammad SAW ya memanggil istrinya dengan panggilan yang mesra. Kalau kita sekarang bisa lah, Yopi nariku ini bene panggil deng, edeng sini deng. Aja orang bicara iku, kamu jangan. Nobi benena iku, panggil Andi. Lebih mesra lagi sayang, sedikit sayang. Mesti kalau ada apa sayang. Ya. Kalau ya kau beri beneku, merulada kau beri beb, sedikit beb. Pilih-pilih apa sayang. Besti. Oh ya sekarang besti lagi ya. Sini besti. Nah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memanggil istrinya dengan panggilan mesra, tidak terlalu terus terang, tetapi menghargai istrinya. Bahkan begitu Nabi, begitu menghargai istrinya itu dari minum nih, ya ini kan air minum. Contoh-contoh ya, yaitu itu Nabi kita. Nah ini ada sunnahnya juga, yaitu dari minum ki, dia langsung itu langsung biasa nada tawai, pergi minta tahu nada wai, mantarus soyo. Iya, langsung sisa pada toge langsung mati, apa langsung masuk semua. Sunnahnya itu rasa Nabi kita setiap kali satu teguk, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu.
Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Nareko kita loni tercampuri itu makan capuri. Mengatosi di masa hati. Mereka meweka. Itu sunnah. Bagi jual lupa ini sama aku. Jadi itu kita rekomend dia perhatikan di mana bibirnya Khadijah istrinya di sini ditempel. Aku terus nak pijekan timuna nabita. Aku ini nareko kue yang ini bindani. Mage ngabong. Itu si salahnya ini nabita. Nabi kita Muhammad SAW sangat memuliakan istrinya, memuliakan tetangganya, bahkan orang kafir pun dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Biasa nih kelinga, yaitu Nabi kita biasa jok ke masjid ada kotoran kuning-kuning depan tangga, ada kuning-kuning kotoran, ya ada kotoran, ini Nabi bersihkan saja, bersihkan. Kedua kali, ketiga hari masih ada kotoran, masih beliau membersihkan. Hari-hari selanjutnya dia dikejar kotorannya. Apa itu tadi? Ya kotoran itu nah sampai Nabi tak magi nih dia kotoran kok, dia kata jambak kok. Juga tadi engkau padanya maka dia balik boleh malah asai. Nah jokai balik bolana, nah tiwi ini keluar rumah, dia bawakan kue, subhanallah. Ia lo balik bolana orang Yahudi masih hilang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Muhammad. Tasila boy mero ni membalas dendam. Dia boleh balas ini, dia boleh mewah. Saya sudah sakit ini. Ketika Nabi masuk, dia membawa kue. Saya dengar engkau sakit, ini adalah kue, ini adalah kurma. Mudah-mudahan kau cepat sembuh. Agar nasa Yahudi. Wahai Rasulullah Allah Ta'ala, saya buang kotoran di depan tanggamu. Saya sakit, bukannya kau marah, bukannya kau balas dendam, akan tetapi kau hanya membawakan saya kue. Subhanallah. Oleh karena itu wahai Rasulullah, bimbinglah saya masuk Islam. Subhanallah. Begitu mulianya akhlaknya Rasulullah. Bukan lagi bu. Nareko, angkat atau jamba kau yolona bolata dengan tak. Kau malah saya tidak mau lepas. Apa lagi diri? Waktu sampai. Bala-bala itu tidak lepas. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah sangat mulia. Bahkan diceritakan waktu Nabi Muhammad SAW meninggal, maka dia Abu Bakar nabalanya anak-anak orang Aisyah, engkau mau baga sunnah Nabi yang belum saya kerjakan? Agak nasa anak-anak masih ada sisa satu wahai Rasulullah, wahai ayah. Agak nasa menurut Abu Bakar agak. Engkau nasa teman-tua nenek-nenek Yahudi di sudut pasar itu, Nabi setiap hari pergi suapin beliau. Jokanya Abu Bakar tempo iro nenek-nenek Yahudi, ternyata napil letu yang Abu Bakar iro nenek-nenek mabali concah ni timuna iro nasa Muhammad penyihir iro Muhammad maja ampina lacanya caci maki Nabi Muhammad. Abu Bakar masih sabar. Waktu nana tempo iro nenek-nenek Yahudi, orang tua Yahudi itu langsung marah. Kau bukan orang yang sering menyuapi saya. Orang yang sering menyuapi saya itu lembut. Dia haluskan dulu makanannya. Dia tidak pernah berbicara ketika dia menyuapi saya. Maka dia Abu Bakar, wahai ibu, orang yang kau caci itu sudah meninggal. Saya memang betul. Tanya ia tu dijokan tempo ki. Tapi ia tahu tempo ki ialah itu Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ya nenek-nenek dia baru mengatakan kepada Abu Bakar mulianya akhlak Rasulullah. Setiap kali dia menyuapi saya sosok anak pandai, tetapi sosok tu ucaci Muhammad. Sosok anak tempu ujajah ditutup Muhammad, penyihir, maja ampe dan sebagainya, tetapi dia sabar. Subhanallah. Sebab dari itu dia mengatakan, bimbinglah saya wahai Abu Bakar untuk masuk Islam. Begitu mulianya akhlak Rasulullah.
yang kadang-kadang dia tidak jatuh, dia tidak marah. Ya aku ini nari kong kama kadang-kadang ki, sabar lagi bu. Mga bali concat timuna. Lele cerita supaya engkau sinona untuk membenci. Bukan begitu bu? Bu? Halo? Kumakan ka? Halo kadaki hai. Halo? Halo? Hai. Hai. Halo, hai, halo, hai. Nah, bingung. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita mencontoh akhlaknya Nabi. Yang kedua, bagaimana agar supaya di dalam kehidupan kita jangan jauh dari Al-Quran. Saya ingatkan kembali wingeran almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi Syekh Ali Jabir itu saya 1 tahun satu rumah sama beliau sebelum beliau terkenal. Apa kata beliau? Doakan saya ingin menjadikan Indonesia megalande pak kapal Al-Quran, penghafal Quran. Karena pada waktu itu tahun 2008 tepatnya, zamannya SBY, banyak sekali bencana, tsunami, banjir bandang dan seterusnya. Banyak sekali, hampir setiap hari ada bencana. Maka dari Syekh Ali Jabir, kalau banyak penghafal Quran di Indonesia, insya Allah Indonesia akan tenang. Dia kagak bencana. Mungkin ada bencana 1-2 saja. Beliau mencontohkan, coba lihat di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah itu hampir tidak pernah ada bencana. Banjir tidak pernah, ya. Gempa apalagi, tidak pernah ada bencana. Maka nasabah, kata beliau, hampir di sana seluruh anggota keluarga pasti engkau anak penghafal Al-Quran. Kalau tidak semuanya anaknya penghafal Quran, salah satu dari anaknya itu penghafal Quran. Dan alhamdulillah doa beliau tercapai. Jadi ceritanya, saya jalan-jalan ke kota Jakarta sama beliau. Kebetulan biasanya saya jadi sopirnya beliau. Saya yang sopir beliau. Ketemulah Ustaz Yusuf Mansur. Wow, Ustaz Yusuf Mansur nita engkau tahu arak maturun ada peki melampela ada bahasa Arab, bicara melampela ada bahasa Arab. Padahal Syekh Ali itu sudah pintar bahasa Indonesia. Kurangnya bicara arak Yusuf Mansur, maka dari Syekh Ali sudah cukup difasilkan. Nah, alhamdulillah dari pertemuan itu, ya, rapatlah bahwa bagaimana agar supaya banyak penghafal di Indonesia ini. Alhamdulillah setelah itu membuat program Hafiz Quran. Setelah itu membuat terus program, dan Ustaz Yusuf Mansur membuat cabang-cabang di seluruh Indonesia Darul Quran. Itu sebenarnya idenya Syekh Ali Jabir. Jadi karena banyak sekarang tersebar rumah-rumah tahfiz di seluruh Indonesia, alhamdulillah saya lihat Indonesia sudah mulai aman, sudah mulai kurang bencana. Itu berkah dari penghafal Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mengilustrasikan sedikit, yaitu narik ku anak tapak kapal Al-Quran. Maka dari Ibnu Qayyim, anak kita itu ketika menghafal Quran atau mengerjakan amal-amal yang baik, itu apalanna otomatis mengalir kepada kedua orang tuanya. Contoh, engkau anak tak pertama pondoknya mengaji setiap hari. Di pondok saya itu saya wajibkan 1 hari itu 1 halaman minimal. Kalau tidak sampai target 1 juz 1 bulan dibotak. Jadi apa maksud saya? Itu dalam 1 halaman itu, 1 halaman itu jumlah hurufnya sekitar 500 sampai 600 huruf 1 halaman. Sementara kata Nabi, man qara harfa minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Sedi hurufun hasanabita dikali 10. Napaki maka bismillahirrahmanirrahim sudah 190 pahala yang didapatkan anak kita. Sementara 1 halaman itu coba kita ambil paling rendah, 500 kali 10 berapa Pak? 5.000. Nah terus sisa baca. Sementara kalau mau dihafal itu bisa saja sampai 100 kali dibaca baru dihafal. Bayangkan 5.000 kali 100 berapa? 500.000. Itu baru tambahan hafalan, belum murojaahnya.
Biasa anak-anak itu saya wajibkan murojaah 1 juz, 2 juz, bahkan kalau sudah tanda-tandanya palana minimal 5 juz murojaahnya sehari. Bayangkan, gana apalat talolongan engkau anak taiki itiwi pondok pesantren ini, kita otomatis berapa siagi apalan talolongan anak tak si kontrol ini apalan ilolongan. Maka kata Ibnu Qayyim yaitu anak tak kan air susu ibu kan. Waktu lucu kita berikan ASI, air susu ibu, darah daging kita ada di anak kita. Kemudian kerja keras suami, ya, kerja keras ayah, banting tulang, peras keringat, hasilnya itu diberikan makan kepada anak. Intinya darah daging anak kita berasal dari kedua orang tua dan usaha orang tua. Itulah sebabnya kata Ibnu Qayyim, apapun yang dilakukan anak kita itu otomatis mengalir pahalanya kepada kedua orang tua tanpa mengirimkan khusus. Nah, sama biasa sama Pak Guru, khusus kepada orang tua saya Al-Fatihah, itu tidak perlu. Itu luar biasanya bagi anak kita yang menghafal Quran. Ada lagi yang lebih bagus, bersedekah, ya. Bersedekah untuk fasilitas pondok tahfiz Quran. Makanya biasa saya kalau bulan Ramadan saya sebar amplop, ya, untuk diisi untuk pembangunan, karena kebetulan lagi pembangunan asrama. Ada juga yang marah-marah ketua noko-noko padahal melomi pas lama, ya. Karena orang kaya itu, mohon maaf, kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu bisa menjadi musuh nanti hari kemudian. Tapi kalau maka sini sekena, insya Allah itu akan menjadi penyelamat. Jamaah, macam mana mungkin lagi? Hah? Saya tes yuk. Bapak-bapak saya tes Pak, ya. Bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dulu. Qul huwallahu ahad. Maca, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Apa? Apa tidak adil? Dengar dulu Bapak. Selamat Pak. Jangan permalukan jenis kelamin Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Macam itu Bapak-bapak. Ibu-ibu lagi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jawab awam. Maka lagi saya tidak adil. Oke, saya kasih juz 3 Bapak-bapak. Juz 3, juz 3. Sambung Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini sambung. Oh iya, saya tidak adil sama ibu-ibu, padahal ibu-ibu lebih lebih berjasa, ya. Lebih berjasa daripada bapak-bapak. Mohon maaf Bu, tadi saya bela bapak-bapak, sekarang saya bela lagi, ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih baik aku berbuat baik? Agar nasa Nabi tak, ibumu. Agar si nasa sahabat. Kemudian siapa? Maman. Nasa ibumu. Maman, ibumu. Maman, ayahmu. Berarti 3 ibu 1 bapak. Salah pahasi? Hah? 3 ibu 1 bapak. Hah? Salah pahasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita perbaiki anak-anak kita, yaitu anak tak, ya narikomega anak tak. Apa salahnya kalau menghafal Quran? Apalagi sekarang, ya, semua universitas itu memberikan fasilitas gratis sekolah bagi yang menghafal Quran. Saya punya santri, dia sekarang kuliah di UMJ Jakarta, itu masuk di kedokteran gratis. Padahal kalau mau masuk kedokteran sekarang itu ratusan juta Pak. 200 juta semesternya, masuknya 500 juta, subhanallah, tapi gratis berangkatnya Qurannya.
Saya punya beberapa teman yang penghafal Quran itu bebas tes masuk kepolisian, bebas tes masuk tentara. Itu barakat nak hafal. Makanya jangan takut. Yaitu mager ada kumakafal Al-Quran anakku paling mencaji imam ini jangan. Paling mencaji kate ini kesik. Jangan. Coba gara tetangga ngaji. Mungkin banyak saya lihat Megalada tahu dia datang ke SD. Serius. Megalada tahu lolongan dia datang ke SD tetapi kekayaannya luar biasa. Megang dalek daripada teman imam kuliah. Betul apa tak? Tahu lah dengan masalah dalek. Tahu dia sekolah lagi dia dalek lah. Apa lagi dari komandan sekolah tak? Komandan sekolah tak mahdi macila kemetok pun. Sebab kemetok yang satu macilaka. Mungkin mengaji banyak teman-temannya ya, lulusan SD dia karena sekolah kan tetapi sukses. Makanya tidak perlu takut masalah harta, tidak perlu takut masalah dalek. Kenapa? Allah sudah menjamin rezeki kita. Betul apa tidak? Betul. Makanya aku dikaga anak tak di pertama maka apalah sampai nurunuleta apa tak nak pertama kafala kurangi itu nanti akan menyelamatkan kita. Kau dikaga cari orang-orang yang kurang mampu sekolahkan masuk ke menghafal Quran itu kita dapat pahalanya. Kalau mau pinta anak tak ya jadi nak mencuali mesin anak sini meniwawang cari mesin baru. Dah paham ya jamaah? Oh jamaah, alhamdulillah. Mohon maaf saya tidak ukur tadi berapa menit. Sudah berapa menit? Berapa menit sudah? Hah? 30? 40 menit, saya 15 menit lagi ya tambah. Saya maksimal biasanya 1 jam, tapi ya tidak usah panjang-panjang supaya nanti diundang lagi ya kan si kampung Mugi ya. Jadi kita kembali ya, perbaiki anak kita untuk membaca Quran minimal ya. Macam mana nih itu mengaji tadi bapak-bapak ibu-ibu saya juga saya yakin dan percaya sudah pintar semua mengaji. Yaitu dari kode semengaji anak tak dari semengaji. Saya seringkali beraka juga suatu tempat lepak kamar berjamaah ini Malasi mangi. Itu dari Komalasi mangi bahaya balik. Si soro-soro tahu ya. Dia itu lo main. Bapak aja lah. Soro-soro bapak aja lah kan bapak yang paling tua. Bapak aja lah. Si soro-soro. Akhirnya kasih soro nih otomatis cuma putih mana gembak nah ya. Macuali paling macu itu namun macuaki nariko pertama lada ki mancaji mako masih ge saya yakin dan percaya pasti tender pak yakin napi tak kabar tender mana Allahu Akbar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anu apa nala kul ya ayyuhal kafirun biasa tuh makan ugalu wala na'budu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala na'budu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala na'budu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lepani mana cara tuh wala ana abidu ma battum wala antum abiduna ma abud. Matina nabi cuy lakum oh nabi sambungi lakum dinukum waladdallin. Maka semua beri amin. Kita silam mereka siami mega mana muda tapi dia tulis semangani magani. Rakaat kedua Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Lama alaina anzalnahu tapi nalubai inna mamakai ulangi sih Bismillahirrahmanirrahim inna mamakai sih dia pakai sambungi masuna sambungi lemuri
Nasa baka tu cerita lain. Mamaku dia kan sambungnya terpaksa mati nasa tolong sambung di belakang. Mata itu mau nasa saya juga tidak tahu. Banyak inna. Ang kanan na nabi cuma te nasa innalillah kaki. Oh nasamo ni Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi ya, tepat guru anak tak mengaji, apa tak mengaji, lebih bagus lagi kalau menghafal Quran. Yaitu nariko anak tak hafal Al-Quran, kata Sayyidina Ali, anak yang kita hafal Quran itu akan menjamin 10 anggota keluarga. Kedua orang tua sudah dijamin. Nika pinasapa, nasapa iro tante na mabasay biasa malengi dui, nasapa iro om na biasa malengi dui, angkat om na makriti lo to macuy kasi makan di ko om, ada na macuy. Dia akan disuruh memfasilitasi mencari 10 anggota keluarga. Bahkan nanti di hari kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan orang yang hafal Quran kemudian dia mengamalkan, maka dia akan dipakaikan pakaian yang cahayanya dari cahaya matahari tetapi tidak bersinar, tidak bersilau, tidak kilau, cahaya dari cahaya matahari, pakaian dari surga, kemudian didudukkan kedua orang tuanya di atas singgasana yang tinggi, kemudian orang tuanya juga heran, bima kusina hada ya Allah, kenapa kami dimuliakan ya Allah, kenapa tempat kami tinggi ya Allah? Agar nasa malaikat, inilah sebab waktu mutohina engkau anakmu pertama maka hafal Al-Quran, inilah pahalanya luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira tidak ada hadiah yang terindah, yang paling indah diberikan oleh anak kecuali surga. Nareko anak tak sukses rinino nalingki bola, bangga di Pak? Bangga, tetapi mati kini ke malah dia mulana. Nala be anak tak. Ya. Sukses anak tak nalingki tanah, nalingki bola. Agapi. Nalingki oto, tetapi mati kini ke malah bolana. Ni ke malah oto. Alina matu bimang. Ya kan? Tetapi naraki fakafal Al-Quran anak dia akan menghadiahkan surga. Syukur-syukur kalau dia sukses di dunia, nalingat tohi oto, nalingat tohi bola, nalingat tohi Makkah, tetapi nah hadiahnya toki surga. Subhanallah. Dan jangan takut. Saya banyak sekali megalada tahu kita menghafal Al-Quran, baik perempuan maupun laki-laki, dia menghafal Quran, jodohnya matuanna orang kaya. Banyak sekali. Dan banyak sekali orang kaya yang mau menjadikan menantu penghafal Quran banyak. Itu sudah dalil. Intinya jangan takut Pak, ibu-ibu, untuk menjadikan anak kita, cucu kita untuk menghafal Quran. Nanti kalau mau menghafal Quran terserah di pondok manapun ya. Di pondok saya juga bisa. Ya, tadi pondok pesantren di Zatul Quran Asyidia ya. Ya, ketuanya juga saya sendiri ya. Dan kemudian yang kedua, insya Allah ya kita akan menghafal sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebetulan saya dapat juga sanad dari Syekh Ali Jabir almarhum sampai Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir ya berkaitan dengan doa tadi. Saya ingin menceritakan sedikit makadai, jangan sampai kita meremehkan doa. Magai nasabah itu farelo duangi ini tomatepe senjata na ini tomatepe. Ad-doa usilahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Iya riolo. Saya dulu wengeralade, saya itu sekolah mulai dari SD sampai MTS dulu. Jadi saya cerita, telu kak masih lasura joka sengkang masih bola kok sadia. Karena biaya orang tua tidak mampu, orang tua memang sudah tua, tidak mampu mengirimkan biaya, terpaksa kakakku pulang. Kakak yang kedua pulang. Saya tinggal sendiri dan bertahan hidup, saya tinggal di masjid. Saya tinggal di Masjid Lapong Koda, ya, di Asadia itu saya tinggal di situ. Bagaimana makannya? Yaitu nariko Andre, biasa nariko ketau mate,
nopi mengaji. Beda di sini. Di Samarinda ini jarang dari kong ketau mate biasa. Tapi sudah dua kali, tiga kali, walaupun jarang-jarang dari kong ketau mate, nopi anak-anak pesantrennya untuk menghatamkan Quran 30 juz. Kalau di Sengkang itu setiap orang meninggal bahkan 3 hari 3 malam. Ya. Jadi dari kong ketau mate, yo bikin mengaji biasa ya leki duit kesi tali mas sembuh riul rumai. Tali mas sembuh, 10 sembuh paling banyak. Jadi dari komapura sih melalui siki. Agi kira-kira pada laluan. Hah? Tanah bodoh ketau? Mati. Mau jatuh pada laluannya. Jadi biasa mah bohong-bohongan kita makan ini sebenarnya tomat ini putuki. Karena begitu kau dengar kasih Andre, itu kau ke tomate ya kasih duit. Apa yang saya ingin katakan? Maka dekat biasa boleh mau kasih pak terus sekolah aku mapakun. Alhamdulillah saya berdoa terus setiap hari. Alhamdulillah sudah mau selesai S3 saya. Insya Allah bulan ini. Apa yang saya katakan? Jangan remehkan doa. Di dalam Al-Quran megalada na contohkan Nabi Allah Ta'ala orang-orang yang mustahil diterima doanya tetapi Allah jadikan itu terjadi. Di antaranya doanya Nabi Yunus, yaitu Nabi Yunus waktu dia di samudra yang luas. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Datanglah ikan menyelamatkan beliau. Jadi ibu mati lagi kemeloki masuk ngisi digami. Ya. Baca bani doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lupa di tengah jembatan ini suruh mahakam lupa ni nono kau lega balik toloki ya tanya tanggung jawabku. Tapi berkah dari doa Nabi Yunus Allah selamatkan dengan cara ada ikan yang menolong. Apalagi keajaiban yang terjadi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam sudah jelas-jelas dia sudah berumur 122 tahun. Istrinya satu. Ya, saya ulang. Nabi Zakaria alaihissalam umurnya sudah 120 tahun, bainena 98 tahun. Berdoa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia berulangi. Jadi yang tidak punya anak, baca ini selalu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Namun engkau anak tak baca tu berulangi. Magai betul nama kesilada. Rabbi habli min ladunka, wahai Allah, berikanlah, karuniakanlah saya anak dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang terbaik, ya, keturunan yang paling baik. Macagi atau kafal Al-Qur'an atau terserah Allah, yang terbaik intinya, ya. Namun kan anak-anak tak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kira-kira Allah mengabulkan enggak? Undane ke Bu, nareko umur asirani fulona arwa tahun, kira-kira di mana matampu? Bisa? Sekarang menopos umur berapa Bu? Mungkin 45 mungkin sudah ada ya. 45, 50 sudah menopos. Tetapi istrinya Nabi Zakaria sudah 98 tahun, sudah jelas-jelas menopos. Tetapi karena Nabi Zakaria yakin dengan doa, berdoa, alhamdulillah diberikan rezeki matampu benena Nabi Zakaria. Bahkan mencaci Nabi Toib. Namanya Yahya. Subhanallah. Oleh karena itu jangan remehkan doa. Maka Nabi Allah Ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka kun fayakun terjadi. Jangan remehkan doa. Makanya pada waktu itu saya bilang, apakah mungkin saya selesaikan kuliah kemudian melalui sikap, apakah mungkin saya menginjakkan kaki saya di Mekkah dan Madinah? Oh, waktu itu saya curhat sama almarhum Syekh Ali Jabir. Saya bilang, Syekh, kira-kira saya bisa nggak ke Mekkah dan Madinah? Karena beliau tiap tahun bolak-balik Mekkah dan Madinah. Agar asal amalkan doa ini, insya Allah Allah akan berikan rezeki. Agar doana
Siapa yang tahu doanya? Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Amalkan, baca terus ini katanya, kata beliau. Ayo kita sama-sama baca-baca ya, biar supaya hafal. Rabbihab, Allahumma rzuqni, semuanya, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ulang lagi, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Sekali lagi, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Baca setiap kali saya sholat, bahkan di sujud terakhir saya baca terus. Alhamdulillah, Allah berikan saya kesempatan untuk berumrah berkali-kali. Bahkan sekarang alhamdulillah Allah berikan izin punya travel sendiri. Yang nama travelnya juga Izzah Wisata Mandiri. Jadi nanti kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu mau ikut di travel kita boleh. Ya, nanti kita ada namanya qiyamul lail bareng di Masjidil Haram, ada sholat tasbih bareng, ada muhasabah bareng di Masjidil Haram. Ini sekalian promosi. Jadi tapi intinya apa? Apa yang saya katakan dulu, saya bilang mustahil saya pergi ke berangkat Mekah dan Madinah, tapi Allah izinkan. Karena memang ternyata berangkat ke tanah suci itu adalah panggilan. Betul apa tidak? Pura kita minta, engkau tahu degaga duina tetapi letu Mekah Madinah. Engkau tahu mega duina tetapi dia letu naram mate. Ada? Engkau boleh berlaku Pak, Bu. Yoro boleh berlaku maluppo walana, mega otona, mega lerena, dia nak kalau ke Mekah. Magi Cina. Tapi kamu tu Cina salang. Boleh berlaku mewasang. Makanya kalau sampai di sana, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sering ke sana, luar biasa di sana. Biasa tuh yang kali maka aku langsung dapat dupa pada dilodoangi pun Allah Ta'ala, ya kan? Biasa dari ko manguja ki, engkau tak bolong-bolong kita, bolong na tahu yoro. Biasa tuh ini tak mau bolong tuh, ya kan? Biasa tahu engkau tahu capalaba tuh ya, capalaba. Biasa lena pusat. Ini biasa saya bawa jamaah begitu. Biasa terding. Engkau jamaahku, napi ko airport ya, kita di imigrasi. Engkau tahu dari Mesir, orang dari Mesir, dia kan Mesir dengan Indonesia beda jalurnya. Dia nak pelabel lawe turun. Letu Masjidil Haram, wabajana sesuatu ini dia kali ni terdengi. Karena di sana luar biasa. Tidak boleh kita niat baik, niat jelek, apalagi hujah itu apalagi sombong. Ya, engkau tahu ibadah maka dagu ini itu hotelnya di sana, lewat sini aja dan langsung mereka posa Swiss ni lalangnya. Sombong sekali ibu ini saya kadang-kadang tuh lumita. Mama dia gagal tuh hotelnya. Siapa ki joka sapai. Sisan na ilolongangi. Aga nasang modong-modong mana polisi. Magi mabicara ka dia na pahangi. Aga mento padang. Na joka tasir di sini polisi. Nasa polis ihdinas siratal mustaqim. Kan ihdinas siratal mustaqim kan tunjukkan jalan lurus kan. Polis ihdinas siratal mustaqim hotel. Nah kada polisi. Ihdinas siratal mustaqim hotel. Nasa polisi beleng. Lete si polis ihdinas siratal mustaqim, maka dari polisi siratal ladzina an'amta alaihim. Akhirnya aja polisi mau mana ni? Sok tahu juga. Letu hotelnya mati lampu. Dari sebahasarana aga bahasarana mati lampu nasa. Syekh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan sombong kalau pergi ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menginjakkan ke Mekah dan Madinah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita agar supaya malungumanang yakka ajita letu Mekah Madinah, bahkan bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Kalau perlu tiap tahun kita ke Mekah dan Madinah. Magai karena di sana itu tempat mulia. Sisa mebah masampaja kro ke 100 Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dibanding di sini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan semua, panjangkan umur kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita setiap kali berdoa. Oleh karena itu, ya, sebagai penutup, jangan remehkan doa. Apapun doa kita, apapun hajat kita, minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menjawab doa-doa kita apabila kita berdoa. Yang penting kita khusyuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pejamkan mata, kita beristighfar sama-sama, kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima dan mengijabah doa kita pada malam ini. Kita pejamkan mata. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mari kita mengangkat kedua tangan kita khusyuk. Kita memikirkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita kepada tetangga, kerabat, suami istri, dosa-dosa kita kepada orang tua kita terkhususnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mengangkat kedua tangan kami pada malam ini ya Allah, melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada tanda cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau wafatkanlah kami nanti ya Allah, wafatkanlah ya Allah dan tempatkanlah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami setiap hari berbuat dosa ya Allah. Kami setiap hari ya Allah melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Pada malam ini ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Allah, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Karena kami tahu ya Allah, apabila Engkau marah kepada kami ya Allah, apabila Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, kepada siapa lagi kami ingin memohon ampun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dosa kami sangat banyak ya Allah, dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami malu ya Allah kepada Engkau ya Allah, kami malu kepada Engkau ya Allah, menghadap ke hadapan-Mu ya Allah. Kami banyak sekali dosa ya Allah. Kami tahu ya Allah bahwa kalau dosa-dosa kami ya Allah dibanding amal kami ya Allah, kami tidak pantas memasuki surga-Mu ya Allah. Kami tidak pantas memasuki surga-Mu ya Allah. Kami tidak pantas memasuki surga-Mu ya Allah. Akan tetapi ya Allah, perlu Kau tahu ya Allah, kami tidak sanggup merasakan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup merasakan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Fattah ya Dzal Jalal Ikram, khususnya kepada dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ayah dan ibu kami ya Allah. Ayah kami yang selama ini peras keringat banting tulang mencari nafkah ya Allah, walaupun sakit, panas, mereka mencari nafkah demi kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa-dosa ayah kami ya Allah. Sehatkan badannya yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Dan apabila Engkau ingin mencabut nyawanya ya Allah, wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan ibu kami ya Allah, ibu kami lah yang selama ini merawat kami ya Allah. Mereka mengandung kami ya Allah, melahirkan bersimbah darah ya Allah. Kemudian kami pun lahir, setiap hari kami menangis ya Allah. Kami pun dirawat ya Allah apabila kami sakit ya Allah. Bahkan tidak sedikit ya Allah orang tua mengatakan ya Allah, apabila Engkau ingin mengambil nyawa ya Allah, jangan nyawa anak saya ya Allah, nyawaku saja yang sudah tua ya Allah. Begitu mereka sayangnya kepada kami ya Allah, anaknya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, doa yang terbaik pada malam ini ya Allah, kami mohon kepadamu ibu kami yang masih hidup ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah.
Apabila Engkau memberikan penyakit ya Allah sekarang ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Ayah dan ibu kami ya Allah, apabila Engkau ingin mencabut nyawanya ya Allah, wafatkanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sangat banyak dosa kepada orang tua kami ya Allah. Sering sekali mereka ya Allah menyuruh kami ya Allah, akan tetapi kami tidak mau ya Allah. Seringkali mereka menasihati kami ya Allah, akan tetapi kami membantah mereka ya Allah. Sering sekali mereka ya Allah kami sakiti hatinya, kami membentak mereka ya Allah. Sering sekali kami marah-marah ya Allah apabila kami minta duit tetapi kami tidak diberi duit ya Allah. Padahal mungkin orang tua kami memang tidak punya duit ya Allah, tetapi kami memaksa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua kami yang ada dalam kuburan ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah. Janganlah Engkau siksa di dalam kuburannya ya Allah, janganlah Engkau siksa di dalam kuburan ya Allah, janganlah Engkau siksa di dalam kuburan ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah, berikan wangi-wangian ya Allah, dan berikanlah tempat terbaik ya Allah dalam kuburan ya Allah. Dan Engkau bangkitkan nanti ya Allah, masukkanlah ke dalam surgamu yang penuh kenikmatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami ya Allah, kami sudah ada yang mempunyai anak ya Allah. Jadikanlah anak kami ya Allah saleh dan salehah ya Allah. Kami sayang kepada anak kami ya Allah. Jadikanlah anak kami ya Allah tercapai cita-citanya ya Allah. Apapun cita-cita anak kami ya Allah, jadikan tercapai ya Allah. Dan jadikanlah anak kami berbakti kepada kedua orang tua dan selalu dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami buah hati kami ya Allah, menjadi buah hati kami ya Allah sejuk ya Allah. Apabila kami suruh ya Allah mereka taat ya Allah, taat beribadah ya Allah, taat melaksanakan solat ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang baik ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya Allah. Kami ya Allah semua yang mengangkat kami tangan ke di hadapan sekarang ya Allah, semua yang mengangkat tangan ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah ya Allah. Dan mudahkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk berbuat baik ya Allah kepada siapapun ya Allah. Mudahkanlah kami untuk bersedekah ya Allah, mudahkanlah kami untuk membantu orang-orang yang ada sekeliling kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.